Pus, sadarlah. Sekarang bukan soal aku mau ikut kencan buta, tapi dunia ini sudah kacau. Mungkin kamu tak percaya, tapi aku alami film silat nyata. Aku lihat wanita bertopeng kena bubuk tendon lunak, masih lawan 4 orang. Setiap jurus berangin, setiap gerakan menegangkan. Ini lebih seru dari serial silat yang kamu tonton. Anakmu sekarang harus belajar frame demi frame. Jadi kencan buta ini bisa nggak? Apa sih ahli bela diri tak penting? Ini siaran langsung loh. Jangan bicara omong kosong yang tak berguna. Besok kalau kau tidak pergi berkencan dengan cincin aku dan ayahmu akan kami tunjukkan apa itu jagoan bela diri. Jangan. Aduh, baiklah. Aku pergi, ibu dan ayahku. Jangan turun tangan sendiri. Kena bubuk tendon lunak kami. Lihat berapa lama kau tahan serang. Sudah, Bu, aku ada urusan tak bisa bicara. Wah, Aku tutup cewek ini telepon galak dulu. ya. Kau terus mengganggu kami beberapa hari ini. Bagaimana kalau kita lakukan di mobil ini? Habis dia. Mas-mas semua, ini mobilku. Kalau mau main film laga pindah tempat dong. Mobilku baru dicuci hari ini. Pergi sana. Nggak boleh. Aku paling suka bersih. Kau cari mati, serang dia. Engkau ini siapa? Seorang supir taksi yang suka kebersihan. Dari dulu sudah bilang harus jaga kebersihan, jaga kebersihan. Kamu juga harus jaga kebersihan. Halo. Kok masih ada satu lagi ya? Aku Kamu baik-baik saja? Mau kuantar ke rumah sakit? Sudah pergilah. Pelan-pelan. Tunggu sebentar, Cantik, tenang dulu. Aku cuma supir taksi. Kamu mau apa? Eh. Tolong. Ini benar-benar gila banget. Gila banget. Apa yang terjadi? Kepalaku pusing. Di mana para pembunuh tadi malam? Siapa yang membawaku ke sini? Jangan-jangan dia yang menyelamatkanku? Tidak mungkin. Dia cuma sopir taksi. Eh. Apa maksudmu? Anggap aku tadi malam main denganmu. Jangan ganggu aku lagi. Apaan sih? Kamu anggap aku apa? Nggak usah bicara biaya bensin. Aku kerja keras 7 kali semalam. Berarti sekali kurang dari 30.000. Harga pasar nggak semurah itu kan? Aku tak cari masalah. Kamu beruntung lagi pula. Jujur saja, teknikmu biasa saja. Kamu Aku sangat tidak puas maksud aku. Eh. Halo Kak. Aku baru kembali tadi malam. Ada urusan tertunda. Aku segera pulang. Cepat balik ya. Siang ini aku mau ke kafe ketemu Lin Feng untuk kencan buta. Temani aku. Kencan buta, tidak perlu gugup. Tenang saja, aku temani kamu. Oh ya, calon pacarmu itu, apa latarnya? Dia baru balik ke Jiangcheng 3 hari lalu. Sekarang jadi sopir taksi. Dulu pernah jadi tentara. Lainnya nggak tahu. Tapi katanya biasa aja. Sopir taksi. Seluruh kota Jiang banyak sopir taksi. Tidak mungkin kebetulan. Pasti kebetulan. Aku bilang Uang sudah kuberi. Mulai sekarang,
Kamu tak kenal aku tak kenal kau. Kamu... Peristiwa semalam, anggap tak pernah terjadi. Kalau tidak, aku hajar kau. Hei, kamu... Halo, Buah. Nggak apa-apa. Ketemu penumpang sinting. Udah selesai. Oke, aku langsung pergi ketemu calon. Tenang aja ya. Udah dulu. Pak Lin, terima kasih waktunya. Aku bicara belak-belakan ya. Kita nggak cocok. Nona Ye nggak perlu repot-repot kenal aku. Langsung vonis mati aja. Aku tahu soal perjodohan ini. Tapi maaf, kamu bukan tipeku. Perusahaan keluarga kami, Grup Y, baru mengembangkan air kehidupan yang bisa obati kanker. Nilai pasarnya naik miliaran. Sedangkan kamu cuma sopir taksi, nggak punya rumah, nggak ada tabungan. Jujur saja, kita nggak selevel. Nona Ye yakin banget. Siapa tahu aku ini orangnya dalam. Ternyata kamu hebat. Nggak kelihatan. Cabai kecil ini emosian banget ya. Kamu bilang nggak suka aku. Sebenarnya aku juga nggak suka kamu. Lihat tubuhmu dari depan datar, dari belakang kayak gundukan kecil, bagian tengahnya emosi tinggi. Di keluarga Lin kami standar turun-temurun buat calon menantu, termasuk bibit unggul nggak ada tanahnya. Mana bisa tumbuh Apa? cabai kecil? Aku bilang kamu kurang oke. Aku Ye Ching Cheng pertama kali dicuekin sama pria biasa aja. Oke. Perjodohan ini ditetapkan orang tua kita. Aku kasih kamu satu kesempatan. Pria untukku harus lebih hebat dariku. Aku kasih waktu sebulan. Kalau kamu bisa taklukkan aku terima kamu. Kalau enggak, jangan muncul lagi. Naklukin kamu. Nggak perlu sebulan, sehari aja cukup. Kita lihat nanti. Kak, maaf ya. Macet di jalan. Aku terlambat. Kamu imut. Kok kamu di sini? Aku tahu. Kamu jago malam. 7 serigala. Karena tahu aku di sini sengaja menggangguku ya. Aku, Imut, awas. bukan salah paham. Salah paham besar. Aku sumpah pakai bohlam lampu. Aku kesini buat ketemu calon, bukan buat memeras kamu. Kencan buta. Meng Meng, kamu ngapain? Kalian kenal? Cewek cantik, lihat. Ini calon yang mau ketemu aku. Kak, dia itu yang kamu bilang di telepon. Yang akan kencan buta denganmu. Orang itu, ya? Iya. Tidak boleh. Kalian berdua tidak boleh bersama. Kenapa? Karena kita berdua. Kalian berdua sudah kenal? Jangan-jangan yang semalam si pembunuh cewek seksi otak kosong itu adalah sepupu calonku. Nggak mungkin kebetulan banget kan? Karena dia adalah orang yang berakhlak buruk dan juga jahat dan tak tahu malu. Yang paling penting, dia cuma tampang. Aku kasih tahu, itu fitnah. Aku ini jelas-jelas konfigurasi supercar top. Kamu bilang aku sepeda sewaan. Bahkan di kayu aja rantainya lepas. Semalam, nggak tahu siapa yang di mobil. Mobil sport macam apa kamu ini? Baru jalan langsung mogok. Jarak tempuhnya hampir 0. Saya punya catatan perawatan 7 kali semuanya jelas. Setiap kali balapan ketahanan tangki bensin sampai kosong. Kamu bilang ini daya jelajah 0? Hai, ulasan pelangganmu ini benar-benar bohong. Spesifikasimu palsu. Pengalaman buruk banget. Jelas-jelas kamu yang tidak bisa mengoperasikan. Malah nyalahin sopir aku. Kalian ngomong apa? Jangan-jangan kalian... Kak, jangan berpikir macam-macam. Tadi malam aku baru turun pesawat numpang taksi jeleknya. Ternyata nyetirnya payah. Meski pakai navigator top, dia malah nyasarin aku ke tengah hutan. Memalukan profesi ini. Oh gitu. Ching Cheng
Zhao Tianlong, apa lagi yang kau lakukan? Setelah lama bersembunyi, akhirnya kutemukan juga. Paman, kalian ciptakan air kehidupan. Karena itu keluarga kalian juga mengalami banyak diganggu kekuatan misterius. Dengan kemampuan kalian, tidak akan bisa menjaganya. Tapi asalkan kau menikah denganku, keluargaku Zhao pasti akan melindungimu. Di depan tunangan saya ini menggoda. Anggap saya tidak ada ya. Katanya King Cheng waktu kecil punya perjodohan. Ternyata kau? Betul, Hahaha. King Cheng bukan untuk orang sepertimu bisa sentuh. Tinggalkan King Cheng. Aku kasih kau 5 juta rupiah. 5 juta. Lima juta. Ternyata benar kau hanya mata duitan. Pintar juga kau tahu diri. Ambil uangnya. Pergi. Tuan muda Zhao ya? Ya kan? Otakmu ada masalah ya? Habiskan 5 juta hanya untuk membeli calon tunangan saya? Kamu pikir ini pasar jual kol? Perasaan saya dan Ching Cheng tak ternilai. Kamu bawa 5 juta ini ingin menghina siapa? Cepat bawa kartumu. Pergi dengan cara yang halus dari pandangan saya. Pergi. Apa katamu? Tidak dengar ya? Suruh kamu pergi. Baik. Berani bicara seperti itu padaku. Patahkan 3 kakinya. Hancurkan dia. Zhao Tianlong, apa lagi maumu? Lumpuhkan dia. Mengerti. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Sudah. Biarkan dia pergi. Suruh dia pergi. Tuan muda Zhao, masalah perasaan tak bisa dipaksakan. Mengenai air kehidupan, keluarga Ye mampu menjaganya sendiri. Tak perlu kau repot. Baik. Jangan menyesal nanti. Ayo pergi. Kau tunggu saja. Aku bunuh kau. Cabai kecil, jangan takut. Sudah bilang ada kakak di sini. Kekuatan kakak tak terukur. Tidak percaya? Tanya sepupumu. Kak, ayo pergi. Jangan pergi dong. Kenapa kau ikut ke rumahku? Bukannya kamu bilang ingin saya taklukkan kamu? Saya rasa di sini cocok untuk berkomunikasi lebih dalam. Kamu ngapain? Masih tanya kenapa? Dengar ya, sekarang entah dengan kakakku ada perjodohan atau tidak, cepat minggirlah dari depan kami. Kenapa? Kenapa? Kita sudah begitu masih ngejar kakakku, tak tahu malu. Malam tuh aku belum tahu kalian sepupu. Lagi pula malam itu kan kamu yang memaksaku. Siapa yang tak tahu malu? Aduh. Ku ingatkan kakak sepupuku ini sedang diburu pembunuh, tinggal di sini cari mati. Peduli sekali ya sama aku. Siapa peduli kamu? Adik ipar ini malah malu. Adik ipar pembunuh misterius tunangan dingin tapi menggoda. Menarik. Kalian berdua berbisik-bisik lagi. Membicarakan apa? Kita sedang membahas. Kami bilang kemarin Zhao Tianlong kalah telak di sini, pasti takkan diam saja. Ayahku pernah bilang padaku sebelumnya, keluarga Zhao berkali-kali ingin membeli formula air kehidupan. Tak lama setelah ditolak keluarga kami, pembunuh dari luar negeri muncul. Ternyata keluarga Zhao dan para pembunuh ini juga terlibat. Kakak, tenang, aku pasti lindungi kamu dan paman. Oh iya, termasuk aku. Terserah apapun anak buah yang dikirim keluarga Zhao, datang 1, ku hadapi 1, datang 2, ku bunuh sepasang. Ini bukan urusanmu.
Keluar! Ini tidak boleh. Aku belum menaklukkanmu. Lagi pula kalau aku pulang sekarang, orang tuaku pasti menghajar habis-habisan. Tunggu, Kamu, ini ngapain? masih perlu ditanya? Tentu saja melindungi dari dekat. Mulai hari ini, aku, Lin Feng, adalah pelindung 24 jam penjaga serbaguna untuk kalian. Cukup kasih makan dan tempat tinggal. Dan kamu cabai kecil. Aku tak mau sebelum menaklukkanmu setiap hari menyanyi melihat foto, sampai mati pun tetap cinta. Apa? Cinta sampai mati? Sampai mati pun tetap cinta. Ini nyanyi? Potong babi lebih merdu. Bosan? Bagaimana? Terkesankah oleh nyanyian romantisku? Apa yang harus ditaklukkan? Gendang telingaku hampir pecah. Ayah, hari ini wanita Ye Qingcheng itu tunangannya buat aku malu sekali. Kau harus balas dendam untukku. Keluarga Ye telah meneliti air kehidupan yang bisa mengobati kanker. Nilai ratusan miliar. Awalnya ingin kau menikahi Ye Qingcheng. Secara wajar dapat formula air kehidupan. Tak disangka muncul hambatan. Bahkan orang-orang yang dikirim sebelumnya, beberapa kelompok, semuanya dibasmi. Karena sudah begini, tak perlu lagi menahan diri. Ambil 1 miliar. Suruh orang main yang bertindak. Kecuali Ye Qingcheng. Yang lainnya, jangan sisakan satu pun. Ya, Ratu bawah tanah Jiang Cheng Meniang suruh anak buahnya bertindak pasti beres Ye Qingcheng. Kali ini kau takkan bisa lolos dari tanganku. Kenapa kau ikut lagi? Bukannya kita sudah sepakat? Aku sekarang adalah pengawal pribadimu yang 24 jam. Kau... Apa? Kalian siapa? Helang apa? Helang? Bro, kenapa kamu pakai nama panggilan aneh kayak gini? Katakan saja, walaupun kamu serigala hitam, di hadapanku, kamu akan jadi husky yang kupingnya lunglai. Jangan banyak omong. Sepertinya mereka datang dengan niat jahat. Heilang ini konon pembunuh nomor 1 di Jiangcheng. Tugas 38 kali, tak pernah gagal. Di antaranya ada 3 orang buronan internasional tentara bayaran kelas A. Dia bertindak, tak pernah tinggalkan saksi. Tak disangka. Ada yang kenal. Kalian mau apa? Bagaimana menurutmu? Konon katanya mereka bertindak tanpa meninggalkan saksi hidup. Siapapun yang menyewa kalian, berapapun yang mereka bayar, aku akan bayar 2 kali lipat. Tidak, 10 kali lipat. Cabai kecil, 10 kali lipat. Mending uangnya kasih aku, biar aku yang urus mereka. Pasti pelayanan memuaskan, tanpa rasa khawatir. Bocah. Belum pernah ada orang berani lancang di depanku. Aku, Heilang punya prinsip, mau aku berkhianat, mustahil. Saudara-saudara majikan perintah, kecuali Ye Qingcheng yang lain, jangan ada yang selamat. Cewek rambut pendek cantik juga bunuh si anak itu. Tinggalkan untuk kami bersenang-senang. Atau, biar aku temani saudara-saudaramu bersenang-senang. Ini diskriminasi gender. Aku akan melaporkanmu. Kau cari mati. Aku yang urus. Aku yang tangani. Kau kenapa? Ada masalah apa lagi? Seluruh badan lemas. Jangan-jangan malam itu, Pergi. Kalian... Kamu lindungi kakak Xing Meng duluan. Aku yang urus mereka. Hah? Aku masih kuat.
Pergi sana, jangan ganggu. Serang lumpuhkan dia. Aku, Bocah, kau jago bela diri, jagoan sehebat apapun. Juga takut ini kan? Berani-beraninya. kamu pikir dengan barang jelek ini bisa kalahkan aku? Sudah mau mati, masih berani omong besar. Matilah. Katakan dalang di balik ini. Kalau tidak, walaupun kamu tampan, kepalamu meledak hari ini. Aku Hei Lang, punya aturanku sendiri. Bocah, kalau berani bunuh aku. Teguh ya. Aku ingin lihat, apakah tulang mereka sekeras milikmu? Kami mati pun takkan bicara berani bunuh saja kami. Kakak, lutut pria berharga terpaksa, tapi tidak rela. Kakak, semua perintah Meniang yang suruh kami lakukan. Kami tidak tahu apa-apa. Meniang. Bocah, melawan Meiniang, kau tidak akan berakhir baik. Cerewet banget, cerewet banget. Figuran sialan, hampir tamat, masih cari perhatian di sini. Aku tahu salah. Meiniang yang menyuruh. Selain itu kami tak tahu apa-apa. Kalau tidak dipukuli, kamu tidak mau bicara ya? Pergi. Cabai kecil. Soal bayaran 10 kali lipat tadi. Pakai tunai atau kartu? Meng Meng. Bukannya kau bilang para pembunuh ini sangat hebat? Ini... Udah selesai? Awalnya kukira pertarungan hidup mati yang seru. Tak disangka berubah jadi kumpulan sepihak anak-anak. Si Hei Lang ini benar-benar dihajar jadi husky. Tak kusangka kemampuannya sehebat itu. Seorang pria sejati pasti membalas dendam. Kalian pulang dulu. Aku akan hadapi Meiniang itu. Kamu... Kamu sampah, tak bisa atasi sopir taksi. Siapa berani masuk ke tempat Meiniang? Entah bagaimana kondisi Lin Feng. Aku ganti baju dulu. Mari kita temui dia. Baik. Kenapa ada husky di sini? Datang tanpa diundang, lalu lukai orangku. Tak tahu aturan. Aturan? Aturanku adalah hukum. Kakak ini, jangan-jangan ini Meiniang. Kok beda ya dengan bayanganku? Oh, apa bedanya? Biasanya yang namanya kayak gini, bukan muka seram ya, bisa tampar mati sapi. Tapi tak disangka, Kau datang untuk apa? ya tentu mau minta pertanggungjawaban dong. Husky kalian nyaris bikin cabai kecilku dan iparku ketakutan. Masalah ini harus kita hitung tuntas. Lalu perhitungan ini, bagaimana kau selesaikan? Tentu saja, hadiahin tamparan. Berani tampar wajahku. Tak ada yang pernah berani. Orang! Hancurkan dia. Kau berani buat onar di wilayahku. Zhou, keluarga Zhou takkan biarkan kau.
Aku seumur hidup paling nggak takut diancam orang. Terutama diancam tante cantik. Mau apa? Jangan gerak-gerak, tanganku gemetaran. Kalau sampai coret di tempat yang salah, Kamu sudah 1 miliar. Mereka benar-benar royal. Masalah ada pemiliknya, utang ada yang punya. Aku cari yang punya urusan jangan bilang dengan hiasan ini jadi terkesan alami dan klasik. Aku pergi dulu dah. Lin Feng, kau baik-baik saja? Aku kenapa? Saat mengungkap dalangnya, sekalian selesaikan komunikasi baik dua pihak. Apa yang kau lakukan padanya? Sebelumnya, Meniang pernah ikut Dewa Perang Perbatasan Utara berjaga di perbatasan. Kemampuan bertarungnya luar biasa. Biasa saja. Cuma lakukan persuasi fisik dan apresiasi seni lalu godain sedikit. Terakhir, suruh dua anak buah perempuannya adu jotos gambar kura-kura kecil di wajah perempuan sih. Kalau nggak bisa diajak ngomong, harus pakai cara ekstrim. Kamu menggambar kura-kura kecil di wajah Meniang? Meniang, wajahmu. apa yang terjadi dengan wajahku? Lin Feng, Kamu dengar teriak meraung-raung dalam tadi nggak? Ini bukti keberhasilanku. Kenapa aku tak tahu kau punya sisi rendah dan hina seperti ini? Aku memang licik, tak tahu malu hina. Kamu kan udah tahu, waktu di mobil semalam. Jangan dibahas. Kalian berdua berbisik-bisik diam-diam lagi, membicarakan apa? Kenapa belakangan ini kamu selalu bicara hal-hal yang tak kupahami? Kakak, bukan apa-apa. Kami berdua sedang mendiskusikan taktik. Jangan melenceng. Dalam balik ini, sudah ketahuan siapa? Ketahuan Bapak anak Zhao Zhao keluarin 1 miliar buat beli formula air kehidupan. Lagi-lagi keluarga Zhao. Air kehidupan yang dikembangkan keluarga kami. 3 hari lagi akan diadakan konferensi pers. Itu hasil jerih payah ayahku puluhan tahun. Aku khawatir ada yang mengganggu konferensi pers itu. Takut apa? Datang aja, langsung kita hadapi. Ada apa? Siapa yang berani ganggu cabai kecilku? Itu ibu tiriku. Katanya ayahku sudah tahu tentang kita berdua dan urusan perjodohan ini. Dia minta aku bawa kamu pulang. Pertama, untuk konferensi pers. Kedua, Aku ketemu calon mertua dan ibu mertua. Wah, udah mau ketemu mertua. Apa aku harus siapin sesuatu? siapa mertuamu? Lin Feng, aku belum setuju untuk bersamamu. Cabai kecil, masih kayak gini galaknya. Tapi, perempuan bilang enggak. Artinya iya. Maksudmu, aku ngerti. Kamu benar-benar bajingan. Berani memukulku? Ini ide kakak. Lebih baik kau mati saja. Anak kecil baru milih. Kalau aku, semuanya mau tenang aja. Aku pasti adil dan merata. Kamu Senin, Rabu, Jumat. Dia Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu aku istirahat. Nge-charge energi. Kumpulkan tenaga. Lin Feng, walau ada ikatan pernikahan, tapi ayahku orang yang sangat ketat. Nanti ikuti gerakanku. Sembunyikan sikap playboymu ini. Kalau tidak, aku tak jamin apa yang terjadi. Cabai kecil, ini perhatian ke aku. Kok kedengarannya kayak kasih saran ngajarin gimana caranya bikin mertua seneng. Kamu, siapa yang peduli padamu? Kakak, jangan buang waktu dengannya. Kamu, Sudah, jangan bicara lagi. Cepat masuk. Ayo. calon mertuaku dan ibu mertua di mana? Kok belum keluar?
cantiknya. Kamu adalah Lin Feng. Ini aku. Kamu, Kalau saya bisa tinggal di keluarga Ye, menurutmu siapa saya seharusnya? kamu masih muda. Pasti wanita ayah mertuaku, yaitu tunanganku ini, cabai kecil, kakaknya. Mulut kecilmu manis sekali. Ching Cheng, tak disangka tunanganmu ini cukup pandai bicara. Ada apa? Bukan kakaknya? Jangan kau bicara. Aku salah bilang apa? Dia istri baru ayahku. Secara hukum, dia ibu tiriku. Ternyata ibu muda. Apa? Dia ibu mudamu? Berarti aku juga harus panggil ibu. Anak kecil ini sungguh manis. Cukup. Ayahku mana? Katanya suruh kita pulang. Dia sendiri mana? Ayahmu sedang urus bisnis di perusahaan. Jadi pesannya disampaikan lewat aku. Apa maksudmu? Kita semua tahu, kamu dan Ching Cheng ada ikatan perjodohan. Sebut harganya. Berapa banyak uang baru mau menjauh darinya? Aku. Dia. Perjodohan kalian berdua dulu diatur keluarga Ye dan kakek keluarga Lin. Sayangnya, kedua orang tua itu sudah tiada. Sedangkan keluarga Ye, produk yang baru dikembangkan, air kehidupan, terus mendapat tekanan. Jadi Ching Cheng, maksud ayahmu, setelah batal kontrak dengan Lin Feng, kamu dinikahkan dengan Zhao Tianlong. Ini tak mungkin. Ayahku sebelumnya tak bilang begitu. Pikiran orang bisa berubah. Kak, ini gimana? Aku tak akan menikah dengan Zhao Tianlong. Ching Cheng, pikirkan kepentingan yang lebih besar. Pikirkan perkembangan keluarga Ye. Dan kamu, Tunggu. Tanpa izinku. Langsung memutuskan sendiri, ibu muda. Aku tak mau dipaksa. memang punya nyali. Baiklah, kalau begitu, aku kasih kamu satu kesempatan. Kalau kamu bisa buat keluarga Zhao berhenti tekan grup Ye dan berhenti mengincar air kehidupan, maka urusan ini bisa kita lupakan. Bukankah ini menyusahkannya? Baik. Perkataan pria sejati. Aku pergi dulu, sebentar kembali. Lin Feng, mau kemana? Aku pergi dulu, sebentar kembali. Main yang kok belum angkat. Entah dia sudah bereskan si Lin Feng atau belum. Setelah selesai, aku akan buat Ye Ching Cheng gemetar di bawahku. Tuan Muda Zhao, sudah malam. Aku ingin punya bayi denganmu. Bukannya katamu malam ini akan main peran? Bagus, malam ini kau jadi Ye Ching Cheng. Lihatlah, aku langsung masuk tendang ke gawangmu. Tuan muda Zhao selera bagus. Lin Feng, kau masih hidup? Penjaga, penjaga! Kamu cari mereka? Kau, Aku kasih pilihan. Langsung hentikan tekanan pada keluarga Ye. Kalau tidak, aku buat kamu menyesal lahir di dunia ini. walaupun kau hebat, kau cuma orang biasa yang bisa bela diri. Aku, Tuan Muda Zhao, seujung jariku bisa hancurkanmu. Nyawamu kuambil. Si manis Ye Ching Cheng juga jadi milikku. Oh ya, Tentu berani kau pukul aku. sudah tunjuk hidungku dan memaki. Kenapa aku tak boleh pukul kamu? Dengar, keluarga Zhao di Jiangcheng sangat berkuasa, bisa kendalikan segalanya. Kalau tak segera pergi, kau tak hidup sampai malam. Takut? Berani kau pukul aku. Coba pukul lagi. Pukul aku. Ayo pukul. Bisa mengendalikan angin dan hujan ya? Bisa menutupi langit ya? Kubuat kamu kendalikan angin hujan. Kubuat kamu tutupi langit. Kubuat kendali. Kubuat tutup.
Jangan pukul wajah. Jangan pukul wajahku. Masih mau tawar-menawar denganku? Jangan pukul muka ya. Berani-beraninya kau rusakkan barang kesayangan Bos Zhao? Aku si manis sok-sokan. Kamu siapa? Siapa kau? Kenapa pegang HP anakku? Putramu sekarang tak bisa terima teleponmu. Baru kena tendanganku, tendangan pemutus keturunan. Tampaknya main yang gagal. Menarik. Kau mencari anakku, ingin keluarga Zhao berhenti menekan keluarga Ye? Kalau begitu, datanglah bicara denganku. Kamu bilang ketemu ya ketemu. Bukankah aku kehilangan muka? Kau orang pintar. Seharusnya tahu harus berbuat apa. Baik, waktu dan tempat kamu tentukan. Aku siap kapan saja. Halo Tuan Lin. Keluarga Zhao sedang main drama apa ini? Sekalian saja, meski ini perjamuan Hongmen, aku akan tetap hadir. Ayah! Ayah, balas dendam untukku. Dia hampir bikin keluarga Zhao punah. Nanti si Lin datang. Ayah harus cabut uratnya, kupas kulitnya. Tak usah tunggu lagi. Aku sudah datang. Anggur ini basi ya. Kau, Diam. Kau adalah Lin Feng. Kau bukan cuma tunangan Ye Qingcheng, tapi juga pelindungnya. Saat kau mengalahkan pembunuh yang dikirim Mei Niang untuknya. Betul. Kalau mau berkelahi cepatlah, aku masih ada urusan. Tuan Lin, aku undang kau ke sini untuk meminta maaf. ayah, apa yang kau bicarakan? Bocah tak berguna. Diam. Tuan Lin, aku minta maaf atas anak saya yang tak berguna ini. Bicaralah langsung. Saya, Zhao Tianlong, dalam hidup, punya prinsip, tak bisa kubunuh, harus kugunakan. Aku tahu kemampuanmu hebat, dan saya sangat menghargai orang berbakat. Asalkan kau mau bergabung denganku, uang, kekuasaan, wanita, apapun yang kau mau, akan kuberikan. Oh, ternyata cuma ini masalahnya. Tidak tertarik. Tadi kukatakan, prinsipku. Aku tahu. Kalau tak bisa kau pakai, maka akan kau bunuh. Berapapun yang keluarga Ye tawarkan, aku bayar 10 kali lipat. Dan sebagai informasi, resep air kehidupan milik keluarga Ye harus kami dapatkan, karena kami hanya menjalankan perintah. Kami harus mendapatkannya. Kekuatan di belakang saya bukan yang bisa kau lawan. Baiklah. Mari kita coba. Kenapa? Begitu tidak sabar? Langsung mau berkelahi? Kau minta susah sendiri ya? Ayah, jangan buang waktu dengannya. Lin Feng, ini pilihanmu sendiri. Semoga kau tak menyesal. Serang. Lupa memberitahu kalian. Di dunia ini, belum ada yang bisa menembakku di hadapanku. Ini tidak mungkin. Kau manusia atau setan? Aku juga beri dua pilihan. Pertama, hentikan tekanan pada keluarga Ye. Kedua, aku kirim kau wisata ke alam baka. Tiket sekali jalan, termasuk makan dan tempat tinggal. Bonus mangkuk sup mengpo. Beli 1 dapat 3. Bagaimana? Sangat menguntungkan, kan? Baik. Mulai sekarang, keluarga Zhao tak akan ganggu keluarga Ye lagi.
Tapi aku tak bisa jamin orang di belakang saya akan berhenti. Kalau mereka keberatan, cari aku kapan saja. Ayah, jangan lembek. Hidup mati tak apa, tak terima. Langsung gebuk. Berkelahi apaan? Ayo, kamu yang coba dulu. Cinceng, jangan pergi dulu. Sudah sehari berlalu. Kalau Lin Feng benar-benar cari ayah anak Zhao, mungkin sekarang dia sudah dibuang ke sungai jadi umpan ikan. Tapi jujur saja, aku cukup suka dengan anak muda ini. Kalau dia benar-benar mati, sayang sekali. Jangan kau bicara, Kamu mau kemana? aku cari dia. Aku ikut. Lin Feng, Kamu baik-baik saja? Apa maksudmu ini? Kamu harap aku kena masalah? Bahkan jika kamu kembali dengan selamat, itu tidak berarti kamu berhasil meyakinkan ayah anak Zhao. Kalau begitu, sesuai perjanjian, bukankah seharusnya kamu pergi meninggalkan Cinceng? Ibu tiri cantik. Jangan bicara terlalu mutlak. Apa maksudmu? Ada apa? Apa katamu? Anak muda, aku sangat penasaran. Bagaimana caramu meyakinkan ayah anak Zhao untuk berhenti menekan grup Y? Apa? maksudmu keluarga Zhao menghentikan tekanan pada keluarga ya? Mereka tak mau air kehidupan lagi. Ini rahasia. Tidak mau bilang juga tidak apa-apa. Karena kamu berhasil membantu keluarga Y melewati krisis, maka, sesuai perjanjian, sebagai ibunya, aku akan bicara pada ayah King Cheng untuk mengizinkan kalian bersama. Apa? Ini urusan antara aku dan dia. Tak usah kau ikut campur. Kalah ya terima. Cabai kecil. Jangan-jangan mau ingkar janji? Apa yang kau bicarakan? Kamu, Meng Meng, si pasangan muda ini sedang mesra-mesraan di sini, kenapa ikut campur? Sudah saatnya pria menikah, wanita pun begitu. Anak muda, bagaimana kalau malam ini kamu tinggal di sini dan masuk kamar pengantin dengan Cinceng? Tidak. ini tidak baik. Anak muda, ini aku ibumu kecil yang sengaja kubuat untukmu. Jangan sampai tidak becus ya. Sudahlah, tidak usah diganggu lagi. Urusan kalian anak muda selesaikan sendiri. Apa yang kau lakukan? Terima kasih untuk kali ini. Walau tak tahu caramu apa bikin keluarga Zhao kompromi, tapi terima kasih. Ini, siapa suruh dulu aku bilang akan menaklukkanmu. Jadi sebelum menaklukkan cabai kecil asam segar ini, aku tak mau kamu celaka. Ya, dan juga Meng Meng, aku tentu tak mau kalian berdua celaka. Kau capek 2 hari ini. Luar juga sudah gelap, rumah banyak kamar tamu. Bagaimana kalau kau menginap di sini? Si cabai kecil ini untuk pertama kalinya mengizinkanku menginap. Jangan-jangan dia benar-benar suka padaku? Tidak, kakak, kamu tidak bisa menahannya. Meng Meng, mengapa setiap kali sikapku pada Lin Feng agak melunak, kau bereaksi berlebihan? Katakan apa kalian sembunyikan sesuatu dariku? Ini, aku agak lelah. Aku tidur dulu. Tidur sebentar. Aduh, larut malam. Kamu mau apa? Kamu rampok uang atau kehormatan? Aku tanya kamu siang tadi, pertanyaan sepupuku, kenapa nggak kamu jawab? Masalah apa? Masih pura-pura nggak tahu soal kita berdua. Kapan mau ngaku?
Ternyata maksudmu itu ya. Kenapa? Jangan-jangan kamu sangat ingin aku mengatakannya langsung di depan mereka. Bajingan, berkali-kali ngejailin aku. Awas ya. Tunggu. Kamu malam gini harus kontak fisik denganku? Mau apa? Apa kamu sama seperti kakak sepupumu? Mulut bilang tidak, tapi tubuh menginginkannya? Mau apa sih? Identitasku pembunuh top bayangan gratis kok. Aliansi bayangan masih agen rahasia? Ku bilang malam itu, kenapa kamu dikejar pembunuh kelas 3 sampai begitu kacau? Ternyata transaksi sesama kriminal, hitam makan hitam ya. Nggak penting. Aku tahu ada yang mau ganggu sepupuku datang buat jagain mereka. Ngapain aku cerita semua ini ke kamu? Terima ini. Jangan pukul ginjalku, aku lemah. Ku bikin kamu lemas. Kamu, Jangan berteriak. Kalau terdengar, kita berdua selesai. Posisi ini agak terlalu mesra ya. lepasin. Aku tak lepaskan. Tadi siapa yang harus kontak fisik denganku? Berani kamu. Kamu malah tanya aku berani? Menurutmu, aku berani? Sayangku Meng, kamu juga tak ingin ini diketahui kakak sepupumu, kan? Lin Feng, kau sudah tidur? Lin Feng, kau sudah tidur? Suara apa tadi? Aku masuk ya? Aduh, cabai kecil, kenapa kamu belum tidur juga? Kalau sekarang dia lihat kita begini, gue punya 10 mulut pun takkan cukup. Gue tamat. Gimana nih? Gimana? Lin Feng, cepat buka pintu. Aku masuk ya? Aku datang. Dasar bodoh. Salah. Aku sudah tidur. Aduh, apa yang kamu omongin ngacak-ngacak gitu? Ini kan jelas bikin kakakku tahu ada masalah di sini. Aduh, aku juga nggak bisa. Kok rasanya seperti ketahuan selingkuh? Kenapa aku dengar di kamar ini ada suara orang lain? Lin Feng, kenapa kau? Aku ambil kunci masuk. Gimana ini? Nggak bisa. Habis. Benar-benar habis. Kau ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Ini, Selesai. Sekarang masalahnya ketahuan. Mampus. Cabai kecil. Kamu begini larut masuk kamarku, membuka selimutku. Jangan-jangan mau sama aku. kau ngomong apa sembarangan? Sudah kuduga, kamu berniat jahat padaku. Mulut bilang nggak mau, tapi tubuhmu cukup jujur juga ya. Aku cuma dengar kamarmu ada suara aneh, makanya masuk. Itu karena aku menari bersamamu dalam mimpi. Lihatlah mataku yang tulus ini. Tunggu, kau tadi sedang bicara dengan siapa, ya kan? Itu karena aku sedang latihan monolog komedi. Sekalian olahraga, menguatkan tubuh. Kalau begitu jelaskan, kenapa tadi kau ketakutan sampai berkeringat dingin? Itu keringat semangatku, cinta yang membara, perwujudan konkret untukmu. Kenapa kau segitu heboh? Jangan-jangan ada orang sembunyi di selimut? Sama sekali tidak. Cing Ceng, sudah larut begini. Kenapa belum tidur? Sedang apa? Bukan apa-apa. Sudah larut. Kalau ada urusan, bicarakan besok saja. Sepupuku udah pergi. Kecilkan suara. Cepat pergi. Soal kita berdua, kapan kamu mau ngaku ke kakakku? Wah, jangan-jangan kamu selesai langsung lupa? Kehormatanku nggak gampang diganggu. Aku ini, itu, maksud kita, Oke,
Jangan di sini banyak alasan. Aku kasih kamu 3 hari buat mikir. Kalau kamu nggak ngomong, aku yang bakal ngomong. Udah, aku ngantuk. Mau balik tidur, anggap serius ya. Manfaatkan saat belum ada orang. Cepat pergi. Jangan lupa omonganku. Bukannya sudah kubilang jangan datang, kenapa kamu lagi? Anak muda, barusan sepertinya aku melihat Meng Meng keluar dari kamarmu. Kamu benar-benar nakal. Tak kusangka kamu cukup jago juga. Makan di piring, lihat ke panci. Ternyata kalian pria semua tidak setia. Kamu jahat sekali. Mei Niang. Apa maksud kalimat ini? Sudah. Aku sudah berpengalaman. Apa yang tak kulihat? Tak perlu berkata apa-apa. Tak perlu jelaskan apa-apa. Tapi kamu si kecil, tampan berwibawa dan berbakat. Wajahmu juga menggiurkan. Kalau aku lebih muda beberapa tahun, mungkin aku kejarmu. Ada apa? Kurasa kamu terlalu bersemangat. Aku baik-baik saja, Mei Niang. Sudah, tak goda kamu lagi. Bicara hal serius. Urusan penting. Besok, kamu dan Ching Cheng ke grup Y. Pertama, ayahnya ingin temui kamu. Kedua, air kehidupan dari Y tekniknya matang. Lusa ada peluncuran produk. Karena kalian sudah bersama, maka menurut ayah King Cheng, kamu calon menantu. Kenal bisnis. Keluarga Zhao berulang kali mengintai air kehidupan. Sebenarnya apa gunanya itu? Itu atasi kanker. Ubah gen manusia. Hasil kerja ayah Ching Cheng seumur hidup. Wah, hebat sekali. Memang pantas jadi calon mertua yang belum pernah bertemu. Baiklah, pesan sudah sampaikan. Aku pulang dulu istirahat. Baik, Bocah kecil. Tentang Ching Cheng dan Meng Meng, jika kamu mampu, punya 2 pacar, boleh saja. Tapi syaratnya, jangan sampai gagal. Aku dukung kamu. Ayahku kenapa sih? Kenapa hari ini kerja harus bawa kau? calon mertua mau ketemu calon menantu ya. Soalnya aku kan hebat. Cabai kecil, perusahaan keluargamu megah sekali. Nanti ketemu ayahku, ada 3 larangan. 1, jangan bicara sembarangan. 2, jangan bertindak sembarangan. 3, jangan menggoda sembarangan. Tenang saja. Penampilan dan gayaku ini, calon ibu mertua pasti suka, calon ayah mertua pasti puas. Ayah, Wah, pasangan muda, tepat waktu. Ini dia, Lin Feng. Halo, Pak. Sudah lama mendengar nama Anda. Baru ketemu hari ini. Aura Anda benar-benar luar biasa. Memang pantas punya putri secantik Ching Cheng. penjilat. Anak muda ini cukup sopan. Kamu sendiri yang selesaikan masalah keluarga Zhao. Tidak. Keluarga Zhao ayah anak itu yang terlalu payah. Terutama Zhao Tianlong. Satu tendanganku langsung membuatnya merasakan rasa sakit di selangkangan. Hati-hati bicaramu. Suamiku, lihatlah, King Cheng begitu membelanya. Bagus, bagus anak muda. Punya kemampuan dan nyali. Beda sama yang cuma kasih bunga ke Ching Cheng para pelamar itu. Memang pantas jadi anak keluarga Lin. Aku sangat puas sama kamu. Benar sekali, menantu kita ini, kemampuannya luar biasa. Bisa melawan preman, bisa menghibur gadis. Karena sudah ada janji nikah sejak kecil, dan hubungan kalian juga bagus. Belum lagi bantu selesaikan masalah kami. Xiao Feng, cepatlah tentukan pernikahanmu dengan King Cheng. Usahakan cepat kasih aku dan ibu tirimu cucu yang gembul. Ayah, apa yang kau katakan? Kenapa tiba-tiba bertunangan? Ching Cheng Lin Feng meski terlihat tak serius. Tapi dia memang pria baik yang tulus. Apa yang kau lihat? Tunggu dulu.
Soal pernikahan ini aku juga belum setuju. Cabai kecil, dulu kita sudah sepakat aku yang akan menaklukkanmu. Soal nikah, aku tidak setuju. Kau masih... Sudah. Untuk pernikahan, butuh waktu persiapan. Hari ini aku panggil kalian tetap untuk urusan air kehidupan. Ayah, keluarga Zhao sudah setuju tak akan ikut campur lagi. Kenapa kau masih ragu? Kalian datang untuk apa? Qingcheng, jangan takut. Aku takkan makan kau. 3 hari tidak dipukul, langsung naik ke atap, kulitmu gatal lagi ya. Presiden Direktur Ye, kita hari ini datang untuk urusan bisnis. Tuan Zhao, kalian tidak diundang di sini. Mengenai air kehidupan, saya rasa kita bisa berdiskusi lagi. Bicara apa lagi? Ingat tendangan pemutus keturunan terakhir? Tuan Lin, jangan salah paham ayah dan saya, walau berjanji tidak ikut campur lagi. Bukan berarti orang di belakang kami tidak akan bertindak. Apa? Kalau begitu, suruh orang di belakang kalian keluar sekarang. Senang bertemu dengan Anda. Mohon bimbingannya. Oh, ternyata orang di belakang kalian adalah perkumpulan naga hitam. Kami dengar perusahaan Anda berhasil mengembangkan air kehidupan yang dapat memperbaiki genetik manusia. Perkumpulan naga hitam kami sangat tertarik akan hal ini. Jika kalian bersedia menyerahkan paten dan formulanya, harganya terserah kalian. Nantinya, keluarga Ye dan perkumpulan naga hitam tidak hanya bisa membangun persahabatan yang erat, tapi juga memperoleh kekayaan yang sangat besar. Bagaimana pendapat kalian tentang proposal ini? Para hadirin? Maaf, air kehidupan adalah jerih payah keluarga. Ye tidak dijual. Ada pepatah kuno di negara Anda yang berbunyi, orang yang bijak tahu membaca situasi. Kami bilang tidak jual. Pokoknya tidak jual. Negara Anda juga punya pepatah lain, yaitu menolak jamuan baik, malah memilih hukuman. Cara halus tidak berhasil. Apa maumu? Mari gunakan cara kasar. Mau coba bertarung? Jangan salahkan aku kalau menindasmu. Katanya kamu sangat hebat. Hari ini aku mencoba. Ternyata kamu tidak sehebat itu. Oh ya. Lalu ini bagaimana kamu jelaskan? Bahkan pakai dalaman hitam. Kualitas buruk. Lin Feng, kau baik-baik saja? Aku yang bermasalah adalah dia. Cabai kecil. Keterampilanmu melepas baju ini benar-benar sudah sempurna. Lain kali lebih baik pakai yang ada resletingnya, biar lebih mudah. Tuan Lin memang hebat. Tapi, dengan kekuatan perkumpulan naga hitam kami, kamu sendiri tak bisa lindungi grup Ye? Apa maumu? Aku yakin, tak lama lagi, keluarga Ye akan secara sukarela menyerahkan air kehidupan formula dan patennya. Kita sampai jumpa lagi. Nona Qiandao tak boleh pergi begitu saja. Ayo kita pergi. Menantuku yang baik, kali ini berkat kamu. Entah kenapa, aku merasa perkara ini belum selesai. Tuannya ada masalah, perusahaan ada masalah. Apa yang terjadi? Keluarga Zhao mengeluarkan ancaman keras bahwa siapapun yang bekerja sama dengan grup Ye akan menjadi musuh mereka. Orang-orang yang semula dijadwalkan untuk menghadiri konferensi pers pun beralih tidak datang. Pasokan bahan baku diputus. Dengan situasi seperti ini, peluncuran air kehidupan dan rencana penjualannya terpaksa ditunda. Kok bisa begini? Pasti Qiandao Ying yang berbuat, dia ingin memutus jalan mundur. Kita memaksa kita menyerah. Ini Suamiku, Ayah, kenapa denganmu? baru dapat kabar. Saham grup Ye diserang short selling jahat. Nilai pasarnya menguap 1/5. Apa? Ternyata, memang perkumpulan naga hitam yang mengacau di balik layar.
Dan keluarga Zhao telah menjadi tangan kanan mereka. Untuk menyingkirkan mereka, harus mencabut taring beracun ini. Kita semua tahu, tapi bagaimana caranya? Gampang. Hilangkan saja Zhao Hui. Jangan gegabah. Aku ini orang yang taat hukum. Santai saja. Mau kemana? Aku mau cuci kaki dulu, pijat sedikit. Halo Tuan, ada perjanjian? Cantik. Kudengar perusahaanmu hari ini akan ada masalah besar. Urusan besar apa? Direktur utamamu sebentar lagi akan bunuh diri dengan melompat. Tuan, Anda benar-benar bisa bercanda. Direktur kami sedang rapat di kantor lantai atas. Percaya. Sebentar lagi kamu bisa lihat di berita, dia melompat untuk mengakhiri segalanya. Prestasi hebatnya. Ingat siapkan tisu, jangan nanti menangis terlalu parah. Aku duluan. Tenang, Nona Qiandao. Semua sudah saya atur, ya. Ya, saya mengerti. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu mau? Tuan Zhao, kudengar kau hari ini mau melompat. Aku sengaja datang buat nonton. Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin saya lompat dari gedung? Satpams. Sebenarnya kamu mau apa? Memblokir grup Y. Kau yang lakukan, kan? Ini perintah Nona Qiandao. Jadi anjing naga hitam. Enak ya? Saya Sudah. Jangan banyak bicara. Hentikan tekanan pada keluarga Y. Aku bisa beri jenazahmu tetap utuh. ini wilayah kekuasaan saya. Apa baunya? Busuk banget. Aduh. Apa kau 3 bulan tidak cuci kaki? Ini bubuk pengurai tulang. Setelah terhirup dalam setengah jam, seluruh tubuh akan membusuk dan mati. Sudah lama saya tahu kamu akan datang. Saya menunggumu di sini. Kenapa kamu tidak apa-apa? Saya sudah minum penawarnya. Kamu segera akan mati lemas. Kamu malah meracuni dirimu sendiri. Tak disangka orang yang Nona Qiandao tidak bisa kalahkan, akhirnya mati di tanganku. Kamu tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Kenapa kamu tidak keracunan? Kakekmu ini dulu di luar saat menjalankan misi. Racun apa yang belum dicoba? Obat penawarnya dimakan lebih banyak dari nasi. Udah kebal semua racun. Kenapa? Mau panggil bantuan? Kamu jangan bunuh saya. Di belakang saya ada perkumpulan naga hitam. Yang paling kubenci adalah pengkhianat negara. Kamu tahu saat aku baru masuk, kepada karyawanmu apa yang kukatakan? Lepaskan saya. Aku bilang ke karyawanmu, kalian hari ini akan segera melihat berita Tuan Zhao terjun dari gedung menjadi berita utama. Kamu bohong. Mana mungkin saya lompat dari gedung? Kalau kamu tidak lompat, aku bantu kamu. Jangan bunuh saya. Sekarang minta ampun, sudah terlambat. Kamu pasti bukan cuma supir. Siapa sebenarnya kamu? Orang mati tidak perlu tahu. Dalam 1 hari, semua kaki tangan perkumpulan naga hitam akan dibersihkan semua. Lin Feng ini sudah lama berlalu. Kenapa belum kembali? Jangan-jangan dia benar-benar berbuat bodoh? Kau lari kemana? Kenapa? Setengah hari tidak ketemu, sampai rindu padaku? Cabai kecil, masih bilang tidak suka padaku? Jangan sok. Aduh, menantu baik. Jangan bercanda lagi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana bantu Ye keluar dari kesulitan. Perkumpulan naga hitam memanfaatkan grup Zhao untuk memblokir kami. Tapi kejayaan grup Zhao segera akan menjadi sejarah. Apa maksudmu? Halo?
Apa? Kepala keluarga Zhao bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ayah, apa katamu? Baru saja dapat kabar. Kepala keluarga Zhao, Zhao Hui, di kantor grupnya sendiri, tewas terjatuh. Kenapa kalian memandangiku seperti ini? Katakan apakah hal ini ada hubungannya denganmu? Kamu ingin tahu? Cepat katakan. Tidak ada apa-apa. Aku hanya padanya memberi penjelasan dengan perasaan dan alasan, seperti merebus kacang dengan batangnya. Kacang menangis dalam panci. Berasal dari akar yang sama, mengapa saling menyakiti? Bicara yang jelas. Aku hanya memberitahunya bahwa perkumpulan naga hitam memblokir grup Y itu salah. Dia tersentuh hati nuraninya, lalu mencabut pemblokiran. Kemudian, menyadari dosanya yang berat. Terjun dari gedung bunuh diri. Kenapa kalian masih memandangiku seperti ini? Aku tak percaya. Tuan Muda Zhao, penyebab kematian Tuan Zhao sudah jelas. Bicara! Ayahku mati bagaimana? Resepsionis melapor. Kemarin sore Lin Feng dari grup Y datang menemui Tuan Zhao. Cantik. Dengar-dengar ketua direksi kalian segera akan terjun dari gedung bunuh diri. Begitu dia pergi, Tuan Zhao langsung... Lin Feng, si sampah ini lagi. Gagalkan rencanaku bunuh ayahku. Kalau tak kubunuh kau, aku bukan manusia. Meniang, apapun caramu, kumpulkan semua orang sekarang, ikut aku ke grup Y. Aku mau nyawa Lin Feng. Setelah berhasil, kau dapat 1 miliar. Oh, Tuan Muda Zhao, kamu serius? Lin Feng bunuh ayahku, akan kucincang dia. Baik. Kalau begitu setuju. Anak buah, Mei Niang. kumpulkan semua saudara kita ke grup Y. Ya. Kau makan kuaci sejam. Keluarga Zhao pasti tidak akan menghentikan ini. Cap kecil, jangan panik. Hadapi pasukan dengan jenderal, hadapi air dengan tanah. Kalau mereka berani datang, selesai sudah. Bapak Ye, ada masalah buruk. Zhao Tianlong putra Zhao Hui datang untuk menyerang kita. Lin Feng, kau yang bunuh ayahku? Tuan Muda Zhao, jangan bicara sembarangan. Mungkin saja ayahmu sendiri yang lompat. Bohong. Ayahku baik-baik saja. Masa mungkin loncat? Hari ini ku bunuh kau, balas dendam untuk ayahku. Zhao Tianlong, tenanglah. Mungkin ada kesalahpahaman. Salah paham apaan? Mei Niang, suruh orangmu serang. Lin Feng, kita bertemu lagi. Ingat di klub waktu itu? Bagaimana kau mempermalukanku? Kali ini aku akan buat kau bayar lunas dengan bunganya. Tuan Muda Lin, terimalah aku. Apa maksudmu ini? Mei Niang, apa yang kau lakukan? Aku bayang kau banyak untuk kau sujud ke sampah ini. Tuan Muda Zhao, simpan uangmu untuk ayahmu. Beli batu nisan yang bagus. Kau... Untuk apa kau lakukan ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Di klub malam itu, apa yang kau lakukan pada Mei Niang? Jujur. Pelan-pelan. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuma gambar kura-kura kecil di wajahnya. Mulai hari ini, aku Mei Niang bersama semua anak buahku bergabung dengan Tuan Muda Lin. Siapa berani menghina Tuan Muda Lin lagi mati otakmu kemasukan keledai? Tahu apa yang kau lakukan? Tuan Muda Lin, Zhao Tianlong berkali-kali menantangmu. Silakan bunuh atau hukum dia sesukamu. Mau apa kau? Awas jangan nekat. Atau aku... Kalau tidak, kau mau apa? Atau aku... Kalau tidak, aku akan membungkuk dan memanggilmu kakek.
Kakek Lin, aku salah. Ayahku baru saja meninggal. Aku tak punya ibu sejak kecil. Kini keluarga Zhao tinggal aku. Hanya tinggal aku satu-satunya. Aku salah. Mataku buta. Aku mohon kasihanilah. Anggap saja aku angin lalu. Ini masih orang yang aku kenal, Zhao Tianlong yang sombong itu. Kau jahat banyak dosa, masih minta ampun padaku? Pergi. Bawa dia kubur hidup-hidup. Jangan. Tunggu dulu. Biarkan dia pergi. Menantu yang baik. Ini kan perusahaan. Ada yang mati, tidaklah baik. Lagi pula sekarang grup Zhao sudah tidak jadi ancaman lagi. Lebih baik hindari masalah. Ya, aku bersumpah. Mulai sekarang, aku akan bertobat, memulai hidup baru. Jika langgar sumpah ini, petir menyambar mati mengenaskan. Ayo. Terima kasih. Terima kasih, Kakek Lin. Hahaha, bagus sekali. Krisis perusahaan akhirnya teratasi. Semua ini adalah jasanya si kecil Ching Cheng. Lin Feng kali ini membantu kita sangat besar. Malam ini pulang. Kamu harus menjamu dia. Malam ini pulang. Kamu harus menjamu dia. Masih banyak urusan di perusahaan ini. Semua kembali kerja. Aku duluan. Xiaofeng, jangan tersinggung. Ching Cheng memang begitu sifatnya. Tapi aku terhadapmu sangat-sangat puas. Cabai kecil, hebat kau. Semangat terus. Suami kita pergi. Ikut aku. Ya. Ceritakanlah, bagaimana kabarmu selama ini? Kok ada husky di sini? Datang tanpa diundang, lalu melukai orangku. Bukankah terlalu tidak tahu aturan? Hamba Meiniang menyambut Marsekal Lin. Dulu aku pergi tanpa pamit. Juga ada kesulitanku sendiri. Meiniang tahu dulu Marsekal Lin difitnah penjahat. Terpaksa hidup menyendiri, kembali menjadi orang biasa. Baru-baru ini mata-mata melapor. Meiniang baru tahu Marsekal Lin ada di sini. Karena itu baru berhubungan dengan grup Zhao. Berharap lewat pengaruh mereka dapat menemukanmu. Mohon maaf, Marsekal Lin. Jangan sebarkan identitasku. Ya. Setelah lama berhubungan dengan grup Zhao, ada temuan apa? Dari yang ku ketahui tentang Zhao Tianlong, dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Dan keluarga Zhao sekarang bergabung dengan perkumpulan naga hitam, pasti berambisi merebut air kehidupan. Sangat mungkin akan gunakan air kehidupan intai sandi genetik orang Daxia. Harus diwaspadai. Aku kembali dari lautan mayat. Kali ini kembali ke Jiangcheng, tentu akan jaga ketentraman di sini. Jika ada penjahat yang berani tantang kewibawaan Daxia, jauh pun akan dihukum. Minggir, aku mau temui Nona Qiandao. Keluar. Nona Qiandao, Lin Feng bunuh ayahku, tim yang kupimpin habis semuanya. Kamu harus... Kamu langsung masuk begitu saja, Tuan Zhao. Sangat tidak sopan. Nona Qiandao, keluarga Zhao kami hancur. Aku tak punya cara lain. Kamu harus balas dendam untukku. Dulu keluarga Zhao-mu berjanji padaku dengan yakin. Kau akan menikahi Ye Qingcheng untuk merebut air kehidupan bagi perkumpulan naga hitam. Tapi kini terus gagal. Perkumpulan naga hitam tak butuh keluarga Zhao lagi. Apa katamu? Dulu kami membiayai keluarga Zhao karena kalian bisa menggigit. Tapi sekarang, anjing yang sudah dicabut giginya masih ada nilai gunanya?
Apa yang mau kamu lakukan? Jika keluarga Zhao sudah tak bernilai guna, maka hancurkan mereka sampai tak bersisa. Darah kotor mengotori tempat yang suci ini. Bersihkan tempat ini. Dan sampaikan sebuah hadiah untuk Tuan Lin dari grup Y. Aku yakin, setelah melihat hadiah ini, dia akan mengerti. Ya. Cabai kecil, sudah setengah jam kau cuekin aku. Apa produktivitasmu terganggu karena ketampananku? Kalau kau tidak turun, aku akan suruh satpam melempar kau keluar. Jangan dong. Ayahmu yang maksa aku datang. Katanya cuma dengan dekat-dekatan baru bisa tingkatkan perasaan kita berdua. Jangan banyak bicara manis di sini. Aduh. Perkataanmu ini sangat menyakitkan hatiku, sampai dingin membeku. Cuma bisa sembuh kalau kau cium aku. Mimpi. Nona, ada hadiah ini dititipkan khusus untuk Tuan Lin. Untukku? Untukku? Kau bilang hadiah ini untukku? Pengirimnya tidak meninggalkan nama. Langsung pergi setelah mengantarkannya. Wah, ini hadiah dari kekasih yang mana? Perlu ku kosongkan tempat untukmu? Aduh, baunya asam banget. Dari 3 blok jauhnya masih tercium. Cabai kecil. Jangan-jangan kamu benar-benar cemburu? Kau... Kalau gitu, kado ini kubuka saja untukmu. Jangan-jangan ini bom waktu atau semacamnya, iya kan? tidak akan meledakkanmu. Ini... Hadiah ini kok baunya aneh. Mana ada bau aneh? Kalau kamu tidak mau buka, kubuka sendiri. Biar kulihat gadis mana yang suka padaku yang mengirimkan ini. Ah! Ini bukan jam tangan Zhao Tianlong? Kenapa penuh darah? Halo, siapa? Tuan Lin, di negaramu ada pepatah kuno. Melepaskan harimau ke gunung akhirnya jadi bencana. Ayah anak Zhao ingin membunuhmu. Aku sudah selesaikan Zhao Tianlong, sang bencana itu, untukmu. Hadiah besar ini, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Oh ya. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Katakan apa maumu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Aku ingin bertemu Tuan Lin sekali lagi. Apakah aku beruntung mendapat kesempatan ini? Kalau aku tidak setuju, lain kali, apakah kamu akan menggunakan hal lain untuk mengancamku? Tuan Lin orang yang pintar. Seharusnya tahu pilihan yang tepat. Waktu dan tempat kamu yang tentukan. Aku siap kapan saja. Kau tidak boleh pergi. Ini jelas adalah perjamuan Hongmen. Keluarga Zhao bersekongkol dengan perkumpulan naga hitam. Sekarang Zhao Tianlong mati. Target berikutnya mereka adalah kau. Kalau aku tidak pergi, mereka akan menyasar kamu dan grup Yen. Nanti, apakah kamu bisa menghadapinya? Bagaimanapun juga jangan pergi. Kau mau apa? Cabai kecil, aku sadari kamu memang berbeda dari pertama kali kita bertemu. Sangat berbeda. Apa bedanya? Dulu kamu dingin seperti es. Sekarang kamu justru berapi-api.
Tenang saja, api dari kakak ini tidak hanya bisa melelehkan gunung es sepertimu, tapi juga membakar semua makhluk jahat itu. Lin Feng, Sudah lama menunggu kedatangan Tuan Lin. Waktuku berharga, tunjukkan jalan. Nona Chandao, Kami siapkan hadiah istimewa untukmu. Pasti kamu suka. Ikut aku. silakan Tuan Lin. Nona Qiandao, ini mau apa? Perlu kupanggilkan ambulans untukmu? Tuan Lin, saat itu di grup Y saat bertarung dengan Anda, sikap tubuh Anda langsung merasuk ke dalam hatiku. Anda adalah pria pertama yang menaklukkanku. Oh, begitu rupanya. Tunggu. Ini alur ceritanya kok aneh. Proses normal seharusnya ancam dulu, baru berkelahi. Kok langsung pakai siasat wanita cantik? Pria-pria rendahan itu sama sekali tak peduli padaku. Tapi Anda berbeda. Saat itu di grup Y, Anda hanya butuh beberapa jurus langsung menusuk hatiku. Aku peringatkan kamu. Aku punya batas. Ye Qingcheng, gadis hijau itu, tahu bagaimana menyenangkan orang kuat sejati? Biarkan aku mengajarimu apa arti penaklukan sejati. Baik. Kalau begitu, Nona Qiandao ceritakan. Apa arti menaklukkan yang sebenarnya? Wanita perkumpulan naga hitam paling paham cara melayani. Jika Tuan Lin bersedia, hamba juga bisa mendemonstrasikannya untukmu. Aku ini orangnya suka bicara terbuka. Kalau ada apa-apa, katakan langsung. Kalau tidak, aku tidak mau nanti disebut orang sebagai orang yang setelah enak-enak lalu melupakan. Tuan Lin sebelumnya menyerahkan Zhao Tianlong padamu adalah bukti ketulusan terbesar kami untuk bekerja sama denganmu. Kerjasama? Perkumpulan naga hitam mengincar air kehidupan harus mendapatkan air kehidupan. Jika Tuan Lin bersedia, keuntungannya bisa kita bagi 5-5. Tentu syaratmu bisa diajukan sesukamu. Termasuk aku juga bisa menjadi milikmu. Harus diakui, wajahmu ini memang memikat dan menggoda. Syarat yang kamu ajukan juga menarik. Jadi, Tapi aku menolak, kenapa? karena aku tak pernah berkomunikasi dengan binatang. Tuan Lin, pertimbangkan baik-baik. Perkumpulan naga hitam banyak berbuat jahat. Di Daxia kami ada pepatah lama, orang dengan prinsip berbeda tak bisa bekerja sama. Apalagi, dengan tubuh kecilmu ini, dada tidak montok, pantat tidak berisi, datar-datar saja tak ada rasanya. Kurus seperti kecambah. Dikasih gratis pun aku tak mau. Ini sama saja bunuh diri. Siapa mati siapa hidup, belum tentu. Lepaskan. Aku ini orangnya paling benci melepas harimau kembali ke gunung. Karena perkumpulan naga hitam berbuat onar di depan mataku, maka bersiaplah mati. Bunuh aku. Ye Qingcheng dan Su Xingmeng akan mati. Apa katamu? Keduanya akan mati. Apa maksud ucapanmu barusan? Mereka kenapa? Tuan Lin, karena berani mengundangmu, sudah pasti aku punya persiapan cadangan. Jika mau bekerja sama dengan kami, itu bagus. Jika tidak, Ye Qingcheng dan Su Xingmeng akan hilang. Saya tahu mereka bagimu sangat penting. Lin Feng, tolong kami. Halo Ye Qingcheng, kalian di mana? Halo, Tuan Lin, sekarang kau tahu
kehebatan perkumpulan naga hitam kami. Apa yang harus kulakukan agar kalian melepas mereka? Pertama, tunanganmu, Ye Qingcheng, harus menyerahkan dengan patuh formula air kehidupan dan paten teknologinya. Kedua, kau harus tunduk padaku. Kamu sedang bermimpi? Tuan Lin, pikir baik-baik. Begitu telepon ini aku buat, Ye Qingcheng dan Su Xingmeng akan mati tanpa kuburan. Tunggu. Tunggu. Tuan Lin, sudah memutuskan? Kalau mau kerja sama, aku harus pastikan dulu mereka dalam keadaan aman. Baik, ikut aku. Lin Feng, tolong aku. Kalian bajingan. Cuma karena 2 hari lalu aku cedera olahraga ekstrim, belum pulih total, baru kalian bisa menyergapku. Menyerang saat aku tidur siang. Banyak orang lawan sedikit, itu bukan keahlian. Kalau jagoan, lawan satu-satu, kalian brengsek. Bajingan. Dasar sialan, jangan cuma lihat, cepat selasin kami. Tuan Lin, kau sudah melihat mereka. Sekarang, buat pilihanmu. Lin Feng, air kehidupan jangan sampai jatuh ke tangan perkumpulan naga hitam. Bahkan jika aku mati, kau juga jangan setuju dengan mereka. Kalau aku tidak memilih, Kalau begitu, keduanya harus mati. begitu? Lepaskan aku. Seumur hidupku, aku benci diancam. Bajingan, lepaskan Nona Qiandao. Oh, kamu bilang lepas ya lepas. Bukannya itu membuat aku kehilangan muka? Sudahlah, kita sama-sama punya Sandera. Bagaimana kalau aku hitung 1, 2, 3, lalu kita lepaskan bersama? Lagi pula ini sudah akhir. Jangan bertele-tele. Antagonis cepat turun. Aku masih ingin pulang makan. Tidak bisa. Kau cuma pegang 1 Sandera. Aku pegang 2. Ini transaksi tidak seimbang. Oh iya, pendapatmu masuk akal. 2 wanita, pilih salah satu. Kita tukar. Aku hitung 1, 2, 3. Kita lepas bersamaan. Maksudmu, aku harus memilih di antara mereka berdua? Aku pilih dia. Aku pilih dia. Lin Feng tidak bisa, kakak harus tetap hidup. Lin Feng, karena kau sudah memilih Meng Meng, maka kau harus jamin dia tetap hidup. Jika Meng Meng ada celaka sedikit pun, jadi hantu pun tak akan kulepaskan kau. Kakak, Tuan Lin, karena kau sudah memilih, biarkan orangku hitung. 1, 2, 3. Kita lepaskan bersama. Jika begitu, engkau tak punya tawar-menawar lagi. Jika engkau tidak setuju bekerja sama, dia pasti mati. Lin Feng, kalau ada apa-apa dengan kakak, kalau kakak celaka, meski kau selamatkan aku tidak akan memaafkanmu. Meng Meng, jangan keras kepala. Jalan ini kupilih sendiri. Hiduplah dengan baik untukku. Kakak, Meng Meng tidak berguna, kali ini tidak bisa lindungi kakak. Setelah kakak pergi ke sana, Meng Meng akan merindukanmu. Setiap hari Qingming dan hari peringatan, aku akan memberi persembahan untukmu. Kakak. Sudah. Pesan terakhir selesai. Kalau begitu, biarkan orangku menghitung. 1, 2, 3. Lepaskan senjata, atau kami tembak. Marsekalin, anggota perkumpulan naga hitam di luar sudah ditumpas semua. Lokasi sudah kami kuasai. Perintah selanjutnya, Bawa semua sampah ini pergi dari sini.
Interogasi dengan ketat. Pastikan semua mata-mata perkumpulan naga hitam di Daxia dicabut satu persatu. Ya. Basa-basi. Berani melawanku? Sekarang kamu tahu hebatnya aku, kan? Lin Feng, kau tidak apa-apa? Kukira aku tak akan bertemu lagi denganmu. Tenang, tidak apa-apa. Aku di sini. Apa yang terjadi? Begitulah kejadiannya. Untung Marsekalin memberitahu lebih dulu. Saya bisa bawa pasukan dan tiba waktu. Begini rupanya, kau sudah merencanakannya dari dulu. Meng Meng, kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, Kakak. Yang celaka, dia. Aduh, kenapa kamu pukul aku? Berani juga kau tanya. Hari ini kalau kakak ada celaka, lihat, tidak kubunuh kau. Lihat UFO. Mempermainkanku. Hah. Setelah berhari-hari berantakan, akhirnya semuanya selesai. Kau yakin? Benarkah semuanya sudah berakhir? Sudah pasti. Perkumpulan naga hitam dengan keributan besar ini berhasil menarik perhatian para bos di atas. Sekarang di seluruh negeri telah dilancarkan operasi pembersihan besar-besaran. Semua yang terkait dengan perkumpulan naga hitam atau yang mau jadi anjing piaraan mereka satu persatu akan dicabut sampai ke akarnya. Bukan cuma ini. Setelah semua ini, aku dan ayahku berbicara membuat keputusan. Hah? Keputusan apa? Kami akan menyerahkan formula air kehidupan dan patennya ke negara secara gratis. Apa serius? Itu kan target kecil ratusan miliar. Kau mau sumbang begitu saja? Sekaya apapun harus mampu dan rela mati menjaganya baru pantas. Apalagi setelah diserahkan, nilainya jauh lebih besar daripada dipegang oleh keluarga yang... Kau benar-benar mulia. Luar biasa, sungguh luar biasa. Oke, urusanku selesai. Sekarang bahas hal penting lain. Kalian berdua ceritakan dari kapan mulai. Kakak. Sudah, aku tak buta dari tingkah kalian. Sembunyi-sembunyi, saling pandang dan ragu-ragu. Sudah curiga. Kami ini, Mengaku, diampuni, melawan, dihukum. Bicaralah. begitulah kejadiannya. Benar? Kakak, aku bersumpah. Waktu itu aku benar-benar tidak tahu dia adalah tunanganmu sejak kecil itu. Kalau aku tahu, meski harus loncat dari mobil, aku tidak akan biarkan dia sentuh aku sedikit pun. Kamu bilang seolah aku yang mau sentuh kamu. Nyatanya kamu yang memaksaku. Kamu yang memaksaku. Oh, jadi dipaksa, ya. Ekspresi apa itu? Mau apa? Jangan mendekat. Meng Meng. Lin Feng, bagaimanapun yang punya ikatan pertunangan harusnya aku... Ekspresi apa itu? Bukannya kamu tidak suka aku? Itu dulu. Bukannya kau bilang wanita bilang tidak, artinya iya. Tapi, kami berdua nasi sudah menjadi bubur. Kakak, dalam hal ini kakak harus adil. Bagus, Lin Feng makan di piring lihat ke panci, iya kan? Kau yang bilang dulu, Meng Meng Senin Rabu Jumat, aku Selasa Kamis Sabtu Minggu. Kamu istirahat saja. Itu cuma gurauan. Oh, cuma bercanda ya? Aku nggak peduli. Aku juga tidak peduli. Awas, lenganku, pinggangku. Kalian ini, siksaan meremukkan tulang. Tolong.